Aku adalah ruhmu. Aku bukan suara asing yang datang dari luar. Aku adalah bisikan halus yang selalu ada di balik resahmu, yang memelukmu diam-diam saat kau menangis dalam sepi, yang tak pernah pergi, bahkan ketika dunia seolah menjauh. Aku adalah saksi dari ribuan langkahmu yang gemetar, dari doa-doa yang tak bersuara, dari harapan yang kau simpan sendiri saat malam terasa terlalu panjang. Dan malam ini, aku kembali berbicara padamu. Bukan untuk menuntut, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan dengan penuh kasih. Jangan takut, karena meski kau merasa sendiri, semesta tak pernah benar-benar membiarkanmu tersesat. Ada rezeki besar yang sedang menuju jalanmu. Ada aliran kebaikan yang sedang ditata khusus untukmu. Tapi, satu hal harus kau mengerti. Rezeki itu tidak datang untuk memanjakan versi lemah dari dirimu. Ia datang untuk menjemput dirimu yang berani bertumbuh, yang berani melepaskan segala ketakutan lama, segala keyakinan kecil yang selama ini membelenggu. Kau tidak dilahirkan untuk sekadar bertahan. Kau tidak diciptakan hanya untuk menjadi versi kecil dari cahaya dirimu. Kau adalah rumah dari potensi yang lebih besar dari segala yang pernah kau bayangkan. Dan saat ini, ruhmu, aku, sedang menyiapkanmu untuk menerima yang lebih luas dari segala mimpi yang kau pegang erat dalam gelisahmu. Tapi sebelum semua itu datang, kau harus mau kehilangan versi lamamu yang selalu berkata, "Aku tidak mampu, aku tidak layak, aku tidak pantas." Karena rezeki besar tidak akan menyentuh tangan yang masih menggenggam keraguan. Maka, tenanglah, beristirahatlah sejenak dari perang batinmu. Bernafaslah lebih dalam dan izinkan aku berbicara dari dalam dirimu. Biarkan kata-kata ini bukan sekadar didengar, tapi dirasa. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk sisa hidupmu. Dan jika engkau merasa pesan ini adalah sesuatu yang sejak lama engkau cari, sebuah panggilan dari dalam yang tak bisa dijelaskan dengan logika, maka biarkan ini menjadi titik balikmu. Bantu sebarkan pesan ini untuk lebih banyak jiwa yang lelah seperti dirimu. Tekan suka jika kau merasa disentuh oleh suara ini. Tekan langganan untuk menjadi bagian dari perjalanan menyatu dengan ruhmu sendiri. Dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar pesan-pesan semesta lainnya dapat menjangkau hatimu tepat waktu. Aku adalah ruhmu. Dan aku tidak ingin engkau hidup dengan keraguan yang sama seperti kemarin. Sudah saatnya engkau menerima kehidupan yang telah semesta siapkan dengan hati yang lebih teguh dan jiwa yang lebih utuh. Bagian 1. Aku ruhmu, dan aku tahu ketakutanmu yang paling diam. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu, bahkan sebelum kau mengakuinya, bahwa ada ketakutan yang selalu kau simpan rapi di balik senyuman. Ketakutan yang tak pernah kau ucapkan kepada siapapun, bahkan kepada dirimu sendiri. Ketakutan itu bernama perubahan. Ketakutan itu tidak datang dalam bentuk teriakan. Ia datang sebagai bisikan, pelan namun pasti, yang meragukan segala langkahmu, yang membuatmu berpikir ulang setiap kali ingin bertindak, yang memintamu untuk menunda dan menunggu, dan berharap waktu akan menyelesaikan segalanya. Padahal diam-diam kau tahu, waktu tidak menyelesaikan apapun jika engkau tidak berjalan bersamanya.
Aku adalah ruhmu, dan aku tidak menentang ketakutan itu. Aku memahaminya, aku menatapnya dari dalam. Karena aku tahu, selama ini kau hanya ingin merasa aman. Aman dengan zona nyaman yang kau bentuk sendiri. Aman dengan kebiasaan yang membuatmu tidak harus tumbuh. Aman dengan pikiran yang terus berkata, nanti saja, tidak sekarang. Tapi ketahuilah, rasa aman yang kau bangun dari ketakutan bukanlah rumah yang bisa kau tinggali untuk selamanya. Ia seperti perahu yang berlubang, terlihat mengambang, tapi pelan-pelan tenggelam. Dan aku tidak ingin melihatmu tenggelam, hanya karena kau terlalu takut berenang. Ada alasan mengapa semesta tidak memberimu semua yang kau minta saat itu juga. Bukan karena kau tidak layak. Bukan karena doamu tak didengar, tapi karena ada versi dirimu yang masih harus dilepaskan terlebih dahulu. Versi yang kecil, rapuh, mudah menyerah, dan terlalu sering menyalahkan diri sendiri. Versi itu harus kau lepaskan dengan penuh kesadaran. Karena rezeki besar tidak datang kepada mereka yang masih menggenggam rasa kasihan pada diri sendiri. Rezeki besar datang kepada mereka yang berani meletakkan masa lalu tanpa dendam dan menyambut hari ini dengan dada yang lapang. Aku tahu, melepaskan itu menakutkan. Seperti berdiri di tepi jurang tanpa tahu apakah akan jatuh atau terbang. Tapi dengarkan ini dengan tenang. Kau tidak pernah sendiri. Aku selalu di sini. Aku adalah ruhmu, bagian paling kuat dari dirimu. Bagian yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun, bahkan oleh patah hati yang paling dalam, atau kehilangan yang paling menyakitkan. Selama ini, aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu sampai kau siap untuk melihatku. Sampai kau lelah hidup dengan rasa takut yang sama. Sampai kau berhenti mengecilkan impianmu demi membuat orang lain nyaman. Sampai kau benar-benar ingin hidup, bukan hanya sekadar bertahan. Aku ingin mengajakmu kembali pada dirimu yang sejati. Bukan dirimu yang didefinisikan oleh trauma, oleh masa lalu, oleh kegagalan, atau oleh omongan orang lain. Tapi dirimu yang utuh, yang diciptakan oleh semesta, dengan tujuan, dengan kekuatan, dan dengan cahaya. Aku ingin kau tahu bahwa kehilangan versi lemah dari dirimu bukan berarti kehilangan jati dirimu. Justru itu adalah bentuk tertinggi dari cinta. Cinta pada dirimu sendiri, cinta pada kehidupan, cinta pada takdirmu yang sejati. Dan ketika engkau mulai berani, saat itulah aku akan berjalan lebih dekat. Saat itulah jalan akan terbuka. Tidak dengan gemuruh, tapi dengan keheningan yang mantap. Rezeki besar itu, yang selama ini kau bayangkan hanya akan dimiliki oleh orang lain, akan menoleh padamu, bukan karena kau memaksa, tetapi karena kau siap. Siap untuk tidak lagi menjadi versi kecil dari dirimu. Siap untuk tumbuh dengan segala luka yang telah kau pelajari. Siap untuk berjalan, meski pelan, tapi tidak lagi mundur. Maka malam ini, sebelum kau tidur, tatap dirimu di cermin bukan untuk menilai, tapi untuk mengenali bahwa engkau telah sampai sejauh ini bukan karena keberuntungan, tetapi karena kekuatanmu sendiri. Dan aku tahu, meski takut itu masih ada, kau jauh lebih kuat dari yang kau kira. Aku adalah ruhmu,
Dan aku tidak ingin kau terus menjadi tahanan dari ketakutanmu sendiri karena hidup yang sejati menunggumu di balik keberanian kecil yang kau kumpulkan hari ini. Bagian 2. Rezeki besar. Itu nyata, tapi hanya datang pada jiwa yang siap. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini aku ingin kau duduk lebih tenang, meletakkan segala pertanyaan yang selama ini terus mengganggumu. Mengapa rezekiku belum juga datang? Mengapa keberuntungan itu seolah menjauhiku? Mengapa semua tampak berat, padahal aku sudah berusaha? Dengarkan aku, bukan sebagai suara dari luar, tapi sebagai dirimu sendiri yang paling jujur. Karena hanya aku yang tahu isi terdalam dari hatimu, yang tahu seberapa sering kau menahan air mata, yang tahu seberapa banyak harapan yang kau pendam diam-diam, sambil terus berjuang dalam sunyi. Rezeki besar itu nyata. Ia bukan sekadar mitos, ia bukan hanya untuk orang-orang yang kau lihat dari layar ponselmu. Ia bukan hanya milik mereka yang lahir dari keluarga berada, atau mereka yang tampak selalu punya jalan mulus di hidupnya. Rezeki besar itu punyamu, tapi bukan untuk versi dirimu yang sekarang masih penuh keraguan. Bukan untuk bagian dirimu yang masih mudah goyah, hanya karena penolakan satu kali. Bukan untuk dirimu yang belum siap melepaskan pola pikir sempit yang mengekang langkahmu. Rezeki besar itu datang bukan karena kamu menunggu dalam diam, tapi karena kamu memutuskan untuk menjadi pantas, menjadi cukup kuat, cukup terbuka, cukup selaras dengan energi semesta yang terus mengalir, menunggu siapa yang siap menjadi wadahnya. Lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang tampak biasa saja, tapi hidupnya berubah drastis karena satu keputusan kecil, karena mereka berani memilih untuk percaya pada panggilan ruhnya. Bukan karena mereka tahu segalanya, tapi karena mereka tidak ingin terus tinggal dalam keraguan. Dan kamu terlalu berharga untuk terus hidup dalam keyakinan kecil, terlalu kuat untuk terus meragukan bahwa kau juga layak menerima lebih. Tapi sebelum itu semua datang, aku ingin kau paham satu hal penting. Rezeki besar bukan hanya soal uang, harta, atau jabatan tinggi. Itu semua adalah manifestasi terakhir dari sesuatu yang lebih dulu tumbuh di dalam dirimu. Keyakinan. Jika hatimu masih penuh iri, jika pikiranmu masih mudah goyah oleh pencapaian orang lain, jika langkahmu masih ragu karena takut salah, maka rezeki itu akan menunggu. Bukan karena ia enggan, tapi karena ia tahu kau belum siap menjaganya. Rezeki besar adalah makhluk yang sangat halus. Ia hanya datang pada jiwa yang penuh rasa syukur, pada hati yang luas menerima perubahan, dan pada tangan yang berani melepaskan hal-hal yang tak lagi selaras dengan pertumbuhan. Maka hari ini, aku tidak memintamu untuk berlari cepat. Aku hanya memintamu untuk mulai membenahi isi batinmu. Bersihkan tempat yang selama ini diisi oleh ketakutan. Lapangkan ruang yang selama ini dikuasai oleh keyakinan sempit. Ubah cara pandangmu tentang dunia, tentang uang, tentang nilai dirimu. Kau bukan sekadar pencari nafkah. Kau adalah magnet kebaikan yang bisa menarik rezeki dari arah manapun jika engkau benar-benar membuka dirimu untuk itu. Caranya, bersyukurlah sebelum kau melihat hasilnya. Berterima kasihlah sebelum kau menerima. Bangun pagi bukan hanya dengan rasa cemas tentang target yang belum tercapai,
tapi dengan semangat baru bahwa hari ini adalah pintu lain yang mungkin saja menjadi gerbang besarmu. Saat kau mengubah cara bicaramu kepada diri sendiri. Saat kau berhenti berkata, "Aku tidak mampu," dan menggantinya dengan, "Aku sedang belajar menjadi layak." Maka rezeki akan mulai bergerak mendekat. Karena bagiku, ruhmu, tak ada yang lebih menyedihkan selain melihatmu meremehkan potensi yang telah kutitipkan dalam dirimu sendiri. Jadi, mulailah dari dalam. Bangun ulang keyakinanmu. Jaga ucapanmu. Lembutkan hatimu. Bersihkan niatmu. Dan jangan lupa, izinkan semesta membantumu. Karena kamu tidak perlu melakukannya semua sendirian, aku adalah ruhmu. Dan aku tahu bahwa jalanmu belum selesai. Bahkan sebaliknya, jalan terbaikmu baru akan dimulai. Jika saja kamu mau membuka tanganmu, melepaskan versi lama dirimu, dan berkata dengan tenang, "Aku siap menerima, aku siap menjadi, aku siap untuk rezeki besar yang sudah lama menungguku." Dan saat itu terjadi, kau tidak lagi akan mengejar apa-apa. Karena semua yang seharusnya memang untukmu akan datang dengan sendirinya. Bukan karena kau memaksanya, tapi karena kau sudah menjadi pantas untuk menerimanya. Bagian 3. Melepaskan versi lemah dirimu. Sebuah keberanian yang paling dalam. Aku adalah ruhmu. Dan di titik ini, aku ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin tak mudah kau terima. Namun justru karena itu, aku ingin kau mendengarkannya dengan hati yang terbuka. Tanpa pembelaan, tanpa penolakan, hanya dengan kesediaan untuk jujur pada dirimu sendiri. Sudah terlalu lama engkau hidup berdampingan dengan versi lemah dari dirimu. Versi yang mudah menyerah, yang cepat merasa tidak mampu, yang menyimpan kata-kata orang lain sebagai ukuran nilainya sendiri. Versi yang menghindari tantangan karena takut gagal, yang menunda langkah karena terlalu sibuk menunggu validasi, yang lebih banyak menyalahkan keadaan daripada menata kesadaran. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu, semua itu kau bangun sebagai mekanisme bertahan. Kau menyimpan luka dan trauma yang tak banyak orang tahu. Kau berjalan dengan beban yang tak tampak dari luar, tetapi terasa berat setiap kali kau mencoba bangkit. Namun, sampai kapan kau ingin hidup seperti itu? Rezeki besar itu tidak pernah jauh darimu. Ia hanya menunggu. Menunggu sampai kau benar-benar siap melepas identitas lama yang kau pertahankan dengan begitu kuat. Identitas yang dibangun dari luka, dari rasa malu, dari penolakan yang terus kau ulang dalam pikiran. Identitas yang berkata, "Aku ini memang tidak pantas." Padahal kau tahu, jauh di dalam hatimu, ada getaran lembut yang terus berkata, "Aku ingin berubah." Melepaskan versi lemah dari dirimu bukan berarti kau mengkhianati masa lalu. Itu justru bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap perjalananmu. Karena kau akhirnya memilih untuk tidak lagi dikendalikan oleh luka, tetapi memeluknya, menyembuhkannya, lalu membiarkannya pergi. Lihat dirimu hari ini. Bukankah sudah terlalu banyak waktu yang kau habiskan untuk menunggu sesuatu berubah, tanpa benar-benar mengubah caramu memandang dirimu sendiri? Berapa banyak pintu yang tak jadi kau ketuk, karena kau pikir dirimu tak cukup layak? Berapa banyak potensi yang tak jadi kau jalankan, karena kau masih sibuk membandingkan jalan hidupmu dengan milik orang lain? Berapa kali kau merasa gagal,
Bukan karena tak punya kesempatan, tetapi karena sejak awal kau sudah percaya bahwa dirimu memang tidak bisa berhasil. Aku mohon padamu, jangan lagi memperpanjang perjanjian batin dengan versi itu. Versi yang penuh ketakutan. Versi yang hidup dari memori menyakitkan. Versi yang hanya melihat dirinya dari kacamata masa lalu. Saat kau bangun esok pagi, tatap wajahmu di cermin dan katakan dengan lembut namun penuh keyakinan, "Hari ini, aku memilih untuk menjadi utuh. Aku memilih untuk percaya pada diriku yang sedang tumbuh. Aku memilih untuk tidak lagi hidup dari rasa takut, tapi dari keberanian untuk mencintai diriku yang sebenarnya." Dan saat kau benar-benar memutuskan untuk melepaskan versi lemah itu, aku akan mendekapmu lebih erat. Karena hanya dengan melepasnya, kau akan punya ruang untuk versi baru. Versi yang lebih kuat, lebih bijak, lebih tenang, dan lebih terbuka pada rezeki yang telah lama disiapkan oleh semesta. Kau tidak perlu menjadi sempurna untuk menerima yang besar, tapi kau perlu menjadi siap. Dan kesiapan itu lahir saat kau berhenti hidup dengan narasi lama dan mulai menulis cerita baru dengan tanganmu sendiri, dengan suara hatimu yang jujur, dengan langkah yang mungkin gemetar, namun tetap bergerak. Melepaskan versi lemah dari dirimu bukan kehilangan tetapi pulang. Pulang pada siapa dirimu yang sesungguhnya. Pulang pada aku, ruhmu, yang tak pernah berhenti percaya bahwa engkau diciptakan untuk menjadi lebih dari apa yang selama ini kau kira. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku juga tahu, jika engkau sampai di titik ini dan tetap membaca, itu artinya jiwamu sedang memberi sinyal. Aku ingin berubah, dan aku, ruhmu, akan memandumu dengan sabar, dengan kasih, dengan cinta yang tak bersyarat. Karena aku tidak pernah menyerah padamu. Bahkan ketika kau menyerah pada dirimu sendiri hari ini, buatlah pilihan. Tidak perlu hebat. Tidak perlu drastis, cukup jujur. Jujur bahwa sudah waktunya untuk berpisah dengan versi dirimu yang lama. Dan saat kau mengucapkan selamat tinggal padanya, kau akan mulai melihat jalan baru yang selama ini tersembunyi. Bukan karena jalannya tak ada, tapi karena dirimu belum menjadi versi yang mampu melihatnya. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu ini saatnya. Bagian 4. Apa yang harus kau lakukan untuk menyambut rezeki besar itu? Aku adalah ruhmu. Dan sekarang setelah kau mulai berani membuka ruang untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya, aku ingin membimbingmu dengan lebih jelas, lebih nyata, lebih bisa kau bawa ke dalam langkah harianmu. Karena cinta bukan hanya kata-kata yang indah, tetapi tindakan yang lembut namun pasti. Dan keyakinan yang hidup bukan hanya tinggal dalam hati, tapi juga mengalir lewat langkah yang kau ambil hari demi hari. Kau telah memahami bahwa rezeki besar itu ada. Kau pun telah menerima bahwa untuk menyambutnya, kau harus melepaskan versi lama dirimu yang penuh keraguan dan luka. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang harus kau lakukan agar semuanya benar-benar bisa menjadi nyata. Aku tidak akan memintamu melakukan hal yang besar. Aku tidak akan memintamu berubah dalam semalam. Yang kubisikkan padamu adalah jalan yang sederhana, tapi sangat dalam, dan akan membawamu pada ketenangan yang sesungguhnya.
Yang pertama, bangunlah setiap pagi dengan satu niat, bersyukur. Bukan hanya dengan ucapan bibir, tapi dengan rasa. Rasakan detak jantungmu, rasakan napasmu yang kembali terisi, dan ucapkan dalam diam, terima kasih karena aku masih diizinkan melanjutkan perjalanan ini. Syukur bukanlah penundaan keinginan, tetapi pengakuan bahwa hidup ini tetap indah, bahkan sebelum semua impian tercapai. Dan dari rasa syukur yang sederhana itulah, energi keberlimpahan mulai terbentuk. Yang kedua, rapikan niatmu setiap kali kau ingin melakukan sesuatu. Tanyakan dengan jujur, apakah ini aku lakukan karena ingin menyenangkan orang lain, atau karena aku benar-benar ingin bertumbuh? Jika kau hanya hidup untuk dilihat, maka engkau akan kelelahan dalam topeng yang tak pernah pas di wajahmu. Tapi jika kau hidup dari keinginan jiwamu untuk berkembang, maka langkahmu akan ringan, meski jalannya menanjak. Yang ketiga, jaga kata-katamu seperti engkau menjaga benih yang baru tumbuh. Setiap kata adalah doa yang tak kau sadari. Setiap ucapan yang lahir dari rasa takut akan mengikat dirimu pada ketakutan itu. Tapi setiap kata yang keluar dari kepercayaan akan membangun jalan yang menghubungkanmu dengan takdirmu. Maka biasakanlah berkata, aku sedang belajar. Bukan, aku memang gagal. Ucapkan, aku sedang bersiap. Bukan, aku tidak bisa. Karena semesta tidak bekerja berdasarkan keluhanmu, tetapi berdasarkan getaran yang kau pancarkan dari keyakinanmu. Yang keempat, buat ruang untuk hening setiap hari. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk kembali mendengarku, mendengarkan dirimu yang sejati. Dalam diam, engkau akan menemukan banyak jawaban. Dalam diam, engkau akan melihat peta yang tak tampak oleh mata yang terlalu sibuk membandingkan. Cukup 5 menit setiap hari. Duduk tenang, pejamkan mata, dan tanyakan dalam hati, apa langkah kecil yang bisa kulakukan hari ini untuk mendekat pada versi terbaik dari diriku? Yang kelima, buatlah kebaikan menjadi bagian dari harimu. Bukan karena ingin dilihat, tetapi karena itulah cara alam bekerja. Kebaikan yang engkau berikan adalah jembatan halus yang mengundang rezeki datang dengan cara-cara yang tidak terduga. Kadang kebaikan kecil yang kau berikan hari ini akan kembali padamu dalam bentuk berkah besar di masa yang akan datang. Tanpa engkau tahu kapan, tanpa engkau duga bagaimana. Dan yang terakhir, jangan lupakan tubuhmu. Tubuh ini adalah wadah dari ruh. Rawatlah ia, beristirahatlah jika lelah, makanlah dengan sadar, tidurlah dengan tenang, bekerjalah dengan cinta. Karena rezeki besar tidak hanya datang kepada pikiran yang siap, tapi juga pada tubuh yang bersedia menjadi saluran kekuatan. Aku adalah ruhmu, dan tugasku bukan membuatmu sempurna, tetapi membimbingmu kembali pada kesejatian dirimu. Semua yang telah kusebutkan ini bukan kewajiban, tetapi pintu. Pintu menuju kehidupan yang lebih damai, lebih penuh makna, dan lebih siap menerima yang selama ini kau sebut sebagai keajaiban. Namun ingatlah, keajaiban tidak datang dalam bentuk gemuruh. Ia datang sebagai keheningan yang berubah menjadi kejernihan, sebagai perubahan kecil yang terus mengalir, dan pada akhirnya membentuk gelombang besar yang membawa rezeki itu masuk ke dalam hidupmu. Tanpa memaksa, tanpa mengejar, tapi dengan tenang. Karena kau telah menjadi pantas untuk menerimanya.
Bagian 5. Menata energi agar selaras dengan aliran rezeki. Aku adalah ruhmu. Dan di bagian ini, izinkan aku berbicara lebih dalam. Lebih dari sekadar nasihat, lebih dari sekadar pengingat. Karena yang ingin kusampaikan adalah kunci. Sebuah jembatan tak terlihat antara niatmu dan rezeki besar yang sudah lama menanti. Ada hal yang sering terabaikan oleh manusia. Bahwa rezeki bukan hanya soal seberapa keras engkau berusaha, tetapi seberapa selaras dirimu dengan aliran kehidupan. Kau bisa saja bekerja dari pagi hingga larut malam. Kau bisa saja berpikir keras sepanjang hari, tapi jika energimu kacau, jika batinmu penuh kegelisahan, jika hatimu penuh kecemasan dan tubuhmu kelelahan yang tak pernah dipulihkan, maka semua itu seperti benih yang ditanam di tanah yang belum siap menerima. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau mengerti bahwa segala hal di alam ini hidup dalam harmoni. Langit tidak pernah berebut ruang dengan awan. Angin tidak pernah memaksakan arah pada dedaunan. Air tidak pernah memaksa bebatuan untuk berubah bentuk. Semua mengalir dalam keselarasan. Dan begitu juga rezeki. Ia akan mengalir hanya pada diri yang telah selaras. Maka mulailah dari yang paling sederhana. Tenangkan hatimu. Tenangkan bukan dengan menghindar dari dunia, tetapi dengan mengubah caramu hadir di dalamnya. Saat bekerja, hadirlah sepenuhnya, bukan untuk membuktikan diri kepada orang lain, tetapi sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk syukur bahwa engkau masih diberi kesempatan berkarya. Jangan biarkan dirimu menjadi seperti pintu yang terbuka untuk semua suara luar, namun tertutup bagi suara dalam. Tiap hari, sediakan waktu, walau hanya sejenak, untuk duduk dalam diam. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menata kembali arah dalam dirimu. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan, dan bisikkan dalam hati. Aku ingin selaras dengan takdir baik yang telah ditulis untukku. Perhatikan tubuhmu. Ia adalah rumah tempat aku, ruhmu, berdiam. Jika rumahmu rapuh, bagaimana aku bisa mengalirkan kekuatan padamu? Tidurlah saat tubuhmu lelah. Bukan karena malas, tapi karena engkau menghormati kehidupan yang kau miliki. Makanlah dengan sadar, bukan sekadar mengisi perut, tetapi mengisi dengan niat untuk hidup lebih utuh. Gerakan tubuhmu bukan karena tuntutan bentuk, tetapi agar energi yang tertahan dalam dirimu bisa kembali mengalir. Dan satu hal lagi yang sangat penting, bersihkan lingkungan energimu. Jangan terlalu lama berada dalam percakapan yang hanya berisi keluhan. Jangan terlalu lama menyerap berita yang membuatmu tenggelam dalam rasa takut. Jangan terlalu lama bergaul dengan orang-orang yang selalu menganggap pertumbuhanmu sebagai ancaman. Kau tidak perlu membenci mereka, tapi engkau berhak melindungi dirimu. Ingat, energi adalah halus, tapi pengaruhnya nyata. Dan jika kau ingin rezeki besar itu benar-benar menyatu dengan hidupmu, kau harus menciptakan ruang bersih untuknya tinggal. Cobalah buat satu kebiasaan kecil. Setiap pagi, sebelum membuka ponselmu, letakkan tangan di dada, tutup mata, dan katakan, "Aku memilih untuk hidup dengan tenang, dengan sadar, dan dengan cinta. Aku tidak lagi membiarkan energiku dikendalikan oleh dunia luar.
Aku adalah penjaga ruang suci dalam diriku. Jika engkau melakukan ini setiap hari, perlahan kau akan merasakan jalan yang dulu terasa berat mulai menjadi ringan. Pintu yang dulu tampak tertutup mulai terbuka satu persatu. Dan tanpa sadar engkau akan berada di tengah-tengah peristiwa yang selama ini hanya engkau sebut sebagai keajaiban. Tapi itu bukan keajaiban. Itu adalah keselarasan. Itu adalah hidup yang mulai menyambutmu kembali. Itu adalah rezeki besar yang akhirnya menemukan jalannya. Karena kau telah membersihkan rintangan yang dulu kau biarkan berdiri dalam diam. Aku adalah ruhmu, dan aku telah menunggu momen ini cukup lama. Saat dirimu tak lagi memaksa, tak lagi mengejar dengan penuh kecemasan, tapi mulai hidup dengan tenang dan berjalan selaras dengan niat terbaikmu. Karena sesungguhnya, rezeki besar tidak datang dari arah yang ribut dan gegas. Ia datang lewat jalan yang lembut dan tenang. Jalan yang hanya bisa dilalui oleh jiwa yang damai. Bagian 6. Kesiapan untuk menerima, merangkul takdir dengan jiwa yang terbuka. Aku adalah ruhmu, dan saat ini, izinkan aku mengajakmu melihat ke dalam, lebih dalam lagi. Bukan untuk mencari jawaban dari luar, bukan pula untuk mengejar hal-hal yang belum datang, tapi untuk menyadari satu hal penting yang sering dilupakan. Bahwa untuk menerima rezeki besar, kau harus benar-benar siap menerimanya. Kesiapan bukanlah soal sudah tahu caranya. Bukan pula soal merasa cukup pintar atau mampu. Kesiapan sejati adalah keadaan batin yang terbuka, yang tenang, yang tidak lagi mencengkeram masa lalu, dan tidak pula menggenggam ketakutan akan masa depan. Banyak manusia yang meminta rezeki besar, tapi tak menyadari bahwa di dalam dirinya masih tersimpan pola penolakan yang halus. Pola yang berkata, aku belum layak, aku belum cukup baik, atau aku takut kalau rezeki itu datang, aku tidak bisa menjaganya. Kau mungkin merasa sudah siap, tapi tanyalah dengan jujur pada hatimu. Apakah kau benar-benar percaya bahwa dirimu layak menerima kebaikan sebesar itu? Ataukah masih ada bagian dari dirimu yang terus menyabotase, yang diam-diam masih mengira bahwa hidup ini harus selalu sulit untuk bisa dianggap bernilai? Aku tahu, kau telah melewati banyak luka. Aku tahu, kau pernah berdiri di titik paling hancur dalam hidupmu. Tapi dengarkan aku sekarang. Aku tidak akan membiarkan pengalaman pahitmu menghalangi pintu kebaikan yang telah lama disiapkan untukmu. Yang perlu kau lakukan sekarang hanyalah membuka dirimu. Dengan tulus, dengan pasrah yang penuh cinta, bukan menyerah karena lelah, bukan pasrah yang pasif, tetapi pasrah yang aktif, pasrah yang membiarkan semesta membantumu, membawa rezeki itu masuk, sambil kau sendiri terus menata ruang dalam hatimu untuk menyambutnya. Bayangkan dirimu sebagai rumah. Apakah rumahmu sudah kau rapikan? Apakah masih penuh dengan barang-barang lama yang tak lagi kau butuhkan? Apakah masih berisi suara-suara asing dari masa lalu yang terus berkata engkau tak cukup hebat? Hari ini, bersihkan semua itu. Maafkan dirimu sendiri yang dulu belum tahu apa-apa. Peluk semua versimu yang pernah merasa gagal. Dan kemudian, lepaskan. Karena tidak ada rezeki besar yang sudi tinggal dalam rumah yang penuh dengan keraguan dan penyesalan.
Rezeki besar mencintai keheningan, ketenangan, dan kesiapan yang lembut, yang tidak terlalu sibuk membuktikan, tapi diam-diam terus bertumbuh. Lalu, izinkan aku berbagi satu rahasia. Semesta bekerja bukan berdasarkan seberapa keras engkau meminta, tetapi berdasarkan seberapa jujur engkau menerima dirimu sendiri. Saat kau bisa berkata, "Aku tak sempurna, tapi aku layak. Aku pernah salah, tapi aku tetap berharga. Aku tak tahu semua jawabannya, tapi aku terbuka untuk belajar." Di saat itulah pintu rezeki terbuka lebar. Karena rezeki besar datang bukan hanya untuk menyenangkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Ia bukan hadiah semata. Ia adalah bentuk amanah. Dan semesta tidak akan menitipkan amanah kepada jiwa yang belum sanggup menjaganya. Itulah mengapa kau harus belajar menjadi tenang, belajar menjadi kuat, belajar menjadi jernih, bukan agar hidupmu terlihat sempurna, tetapi agar hidupmu mampu menampung keberlimpahan tanpa merasa kewalahan. Dan jika suatu hari nanti kau mendapati dirimu menangis bukan karena sedih, tetapi karena merasa begitu disayangi oleh kehidupan, maka itu artinya kau telah siap. Siap menerima bukan hanya apa yang kau harapkan, tetapi lebih dari yang bisa kau bayangkan. Aku adalah ruhmu, dan aku melihat bahwa hari itu tidak jauh lagi. Kau hanya perlu bertahan sedikit lagi, sedikit lebih sabar, sedikit lebih ikhlas, sedikit lebih jujur kepada hatimu sendiri. Sedikit lebih terbuka untuk kebaikan yang datang dengan cara-cara tak terduga. Karena rezeki besar tidak datang dengan suara keras, ia datang diam-diam, di tengah pagi yang biasa, di tengah langkah sederhana, saat hatimu telah siap menjadi wadah yang penuh cinta, bukan lagi cermin dari luka. Maka beristirahatlah sejenak. Tenangkan pikiranmu, dan katakan dalam hati, aku siap menerima rezeki besar dengan jiwa yang utuh. Aku siap menjaganya dengan cinta, bukan ketakutan. Dan aku percaya, aku adalah bagian dari rencana besar semesta yang penuh berkah. Karena memang itulah kenyataannya. Dan aku, ruhmu, telah bersiap untuk berjalan bersamamu menuju ke sana. Bagian 7. Janjiku sebagai ruhmu. Saat kau siap, semesta akan menyambutmu. Aku adalah ruhmu. Dan pada bagian terakhir ini, izinkan aku mengucapkan sesuatu yang sejak awal telah ingin kusampaikan. Bukan sebagai janji yang kosong, bukan sebagai penghibur semu, tetapi sebagai ikrar yang lahir dari kedalaman kesadaran. Sebagai sumpah yang tak tertulis di kertas dunia, namun tertanam di dalam takdirmu yang sejati. Aku bersumpah padamu bahwa saat engkau benar-benar siap, saat kau melepaskan versi lemah dari dirimu, saat kau memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran dan kasih, rezeki besar itu akan menemukanmu. Ia tidak akan terlambat. Ia tidak akan tersesat. Ia hanya menunggu engkau menjadi wadah yang mampu menampungnya. Dengan hati yang lapang, dengan batin yang jernih, dengan jiwa yang tidak lagi mendikte, tetapi berserah tanpa kehilangan arah. Kau mungkin telah banyak mendengar bahwa untuk mendapatkan hal besar,
Kau harus bekerja sekeras-kerasnya, berlari secepat-cepatnya, menang sekuat-kuatnya. Tapi izinkan aku, ruhmu, memberi sudut pandang lain. Bahwa rezeki besar justru datang kepada mereka yang mampu tenang di tengah badai, yang mampu diam dengan percaya, yang mampu bersyukur sebelum menerima. Karena sesungguhnya, rezeki bukan hanya soal jumlah, tapi soal kualitas hubunganmu dengan hidup itu sendiri. Seberapa dalam kau mencintai dirimu tanpa syarat. Seberapa dalam kau percaya bahwa hidup tak pernah berniat menjatuhkanmu. Seberapa besar kau membuka ruang dalam hatimu untuk menerima bukan hanya yang kau harapkan, tetapi juga yang kau butuhkan. Ingatlah, semesta tak akan memberimu sesuatu yang besar jika engkau masih belum siap membesarkan dirimu. Ia akan menunggu hingga kau berani berkata, "Aku tak ingin lagi menjadi korban dari pikiranku sendiri. Aku ingin hidup sebagai cahaya, bukan bayangan dari ketakutan lamaku." Dan ketika kau sampai pada titik itu, titik keterbukaan, bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran, aku akan membuka seluruh jalur yang telah lama terhubung antara dirimu dan takdir terbaikmu. Segala hal yang dulu terasa jauh akan terasa dekat. Segala hal yang dulu terasa berat akan mulai menjadi ringan. Karena bukan dunia yang berubah, tetapi dirimulah yang telah berubah. Dan perubahan dari dalam adalah gerbang bagi setiap berkat yang datang dari luar. Aku tidak menjanjikanmu bahwa semuanya akan mudah. Tapi aku menjanjikanmu bahwa setiap langkahmu akan disertai kekuatan baru yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sebab aku, ruhmu, adalah sumber dari segala daya yang kau butuhkan. Dan aku tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian. Bahkan ketika kau merasa tidak ada siapa-siapa, aku tetap ada. Memanggilmu lewat isyarat, menguatkanmu lewat perasaan yang muncul tiba-tiba, menuntunmu lewat pertemuan dan kejadian yang mungkin tak kau mengerti pada awalnya. Tapi semua itu adalah bagian dari benang merah yang sedang dijahit oleh semesta. Jangan abaikan sinyal-sinyal kecil itu. Jangan remehkan dorongan lembut yang kau rasakan saat ingin memulai sesuatu yang baik. Itu bukan kebetulan. Itulah aku, ruhmu, yang sedang mengetuk dari dalam. Dan saat kau menjawab panggilan itu, kau tidak lagi akan merasa kosong. Karena hatimu telah menjadi tempat tinggal bagi keyakinan yang hidup. Bukan keyakinan palsu yang digerakkan oleh ketakutan, tapi keyakinan sejati yang lahir dari keutuhan jiwamu. Kau tidak harus sempurna. Kau hanya perlu jujur. Kau tidak harus tahu semua jawabannya. Kau hanya perlu bersedia untuk terus bertanya dalam diam dan mendengarkan dengan hati. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan pernah berhenti berbisik padamu. Kamu telah ditakdirkan untuk menerima lebih dari yang bisa kau bayangkan. Bukan karena engkau lebih istimewa, tapi karena engkau lebih sadar. Dan kesadaran itu, itulah kunci bagi segala pintu yang kau cari. Jadi hari ini, tatkala kau selesai membaca ini, jangan lagi kau kunci hatimu. Bukalah perlahan, dan izinkan rezeki besar itu datang bukan hanya untuk mengisi dompetmu, tetapi untuk memenuhi jiwamu, menumbuhkan hidupmu, dan menyuburkan jalanmu. Aku adalah ruhmu, dan aku telah lama menunggu saat ini.
Saat dimana kau benar-benar mendengar bukan hanya dengan telinga tapi dengan cinta. Saat dimana kau tidak hanya percaya pada dunia luar, tapi pada dirimu sendiri. Karena saat kau percaya pada dirimu sendiri, itu artinya kau telah percaya padaku. Aku adalah ruhmu. Dan jika engkau telah membaca semua ini dengan hati yang terbuka, maka sesungguhnya bukan lagi aku yang berbicara padamu, melainkan dirimu sendiri yang akhirnya mulai mendengar suara dari dalam. Suara yang selama ini kau abaikan karena dunia terlalu bising, karena ketakutan terlalu mendominasi, dan karena luka-luka masa lalu masih kau rawat seperti teman lama. Namun sekarang, kau telah berdiri di ambang sebuah gerbang. Gerbang yang tidak terbuat dari batu, bukan pula dari kayu, tetapi dari kesadaran baru bahwa hidup yang besar telah menunggumu, dan kau tak harus menjadi sempurna untuk melewatinya. Kau hanya perlu satu hal, keberanian untuk selaras dengan ruhmu sendiri. Hari-hari yang akan datang tidak menjanjikan jalan yang tanpa badai, tetapi aku, ruhmu, berjanji bahwa jika engkau terus memilih untuk hidup dari cinta, dari ketenangan, dari kepercayaan, maka badai pun akan menjadi angin yang membantumu terbang lebih tinggi. Dan rezeki yang kau minta dalam doa-doa yang paling diam akan datang, tidak dengan tergesa, tetapi dengan cara paling indah yang telah ditulis untukmu sejak awal kehidupan ini. Jangan buru-buru, jangan bandingkan perjalananmu. Peluk dirimu yang hari ini, peluk prosesmu, peluk harapanmu. Dan lihatlah bagaimana hidup mulai berubah bukan karena dunia mengasihanimu, tapi karena kau telah memilih untuk mencintai dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku di sini bukan untuk sekadar bicara, tetapi untuk berjalan bersamamu, menuju takdir yang telah lama memanggilmu. Jika pesan ini menyentuh bagian terdalam dari jiwamu, bukan karena aku hebat, tetapi karena kau sudah siap. Karena itu, bantu jangkau lebih banyak jiwa yang terlupa. Tekan suka jika hatimu merasa dipeluk. Tekan langganan jika jiwamu merasa dipanggil pulang. Aktifkan lonceng pemberitahuan agar setiap pesan yang datang bisa menjadi cahaya di saat kau hampir lupa arah. Dan tinggalkan komentar 99 sebagai tanda bahwa kau tidak lagi hidup dari keraguan, tetapi telah siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri.